Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya Pendeta Yupri akan mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan sebelum kita memulai akan aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita memohon pimpinan Roh Kudus atas kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada saat ini diberikan kembali kepada kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Biar kiranya Engkau memimpin kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, memahami, serta melakukannya. Demikian juga Engkau urapi hamba-Mu pada saat ini, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai dengan yang ke-14. Di bawah perikop, orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa, yang demikian bunyinya. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Eazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah tabut perjanjian dikembalikan ke Israel oleh orang Filistin, yang mana sempat dirampas dari tangan orang Israel, ternyata keadaan orang Israel tidak berubah.
Mereka tetap mengalami penindasan dan tidak dilepaskan dari tangan orang Filistin. Padahal seharusnya ketika tabut perjanjian yang merupakan lambang kehadiran Allah di tengah umatnya sudah ada di tangan mereka, seharusnya mereka akan mengalami kemenangan, kelepasan, dan kebebasan. Karena itu mereka datang mengeluh kepada Tuhan tentang keadaan mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, Nabi Samuel menunjukkan sebabnya mengapa mereka tidak mengalami kelepasan, tidak mengalami kemenangan dan kebebasan. Dalam ayat yang ketiga, dalam nas kita hari ini, Nabi Samuel menunjukkan kepada mereka akan kesalahan mereka, yaitu mereka telah menyembah Baal dan para Asitoret. Itulah sebabnya mereka tidak mengalami kemenangan dan tidak mengalami kelepasan daripada musuh-musuh mereka, yaitu para orang Filistin. Jadi saudara-saudara, selain mereka menyembah Allah Israel, ternyata orang-orang Israel ini juga menyembah Baal dan Asitoret. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, setelah orang Israel mendengar hal itu, mereka pun bertobat. Dan setelah mereka bertobat, saudara-saudara, kita dapat melihat dalam nas kita hari ini, di mana mereka akhirnya menang dalam peperangan melawan para musuh mereka yang datang menyerang mereka. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, jika dalam kehidupan iman kita seperti orang Israel pada saat itu yang dinyatakan dalam nas kita hari ini, yaitu kita menyembah Tuhan Yesus tetapi juga masih menyembah dan percaya kepada dewa-dewi, berhala, minyak-minyak, dukun, ilmu magis, tahayul, dan seterusnya, maka saudara-saudara, kita juga tidak akan mengalami kemenangan. Kita juga tidak akan mengalami kelepasan dari berbagai-bagai serangan, dari berbagai-bagai pergumulan, persoalan yang datang menerpa hidup dan kehidupan kita. Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, mungkin ada dari kita bertanya, mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Padahal kita sudah beribadat kepada Tuhan. Kita sudah sering pergi ke gereja. Kita rajin juga mengikuti akan kegiatan-kegiatan kerohanian. Tapi mengapa hidup dan kehidupan kita tidak mengalami kemenangan seperti yang kita harapkan? Kita mengeluh atas itu semua. Nah, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus meninggalkan semua kehidupan lama kita secara total. Bertobat, tidak lagi menyembah berhala atau percaya tahayul, minyak, ilmu, dukun, dan sebagainya. Jika kita bertobat, kita mengakui bahwa kita telah berdosa seperti orang Israel yang diperhadapkan dalam nas kita hari ini, mengakui akan segala dosa dan kesalahan mereka. Maka demikian juga dan kita, jika kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, kita mau bertobat dan hanya menyembah Allah yang kita panggil di dalam Yesus Kristus, maka kita akan mengalami kemenangan yang datang dan berasal daripada Tuhan yang akan membela dan memelihara kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami bersama-sama baca dan renungkan pada hari ini. Biarlah kiranya sabda firman-Mu tadi boleh tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah kiranya kami hanya menyembah hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dan kehidupan kami. Biarlah kami dimampukan untuk meninggalkan
akan segala iman-iman kami yang lama. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga pada saat ini kami mohon biar kiranya Engkau menuntun kami dalam langkah-langkah hidup kami, agar di dalam langkah-langkah hidup kami boleh berjalan dalam kebenaran firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Pada hari ini Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan melakukan segenap aktivitas dan kegiatan kami, atau bahkan kami telah memulai akan setiap aktivitas dan kegiatan kami mohon berkat pengasihan-Mu. Sertai akan setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat dan apa yang kami kerjakan. Jauhkan kami dari celaka mara bahaya kuasa setan iblis kegelapan, dari pertengkaran, perselisihan, amarah, bahkan dari sakit penyakit. Kiranya Tuhan menaungi kami dan juga keluarga kami, orang-orang yang kami kasih dan cintai sepanjang hari ini, agar hari ini boleh berlalu dalam pertolongan Tuhan. Demikian juga pada saat ini hamba-Mu ingin berdoa. Biar kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang hari ini mendengarkan sabda firman-Mu. Bagi mereka yang sakit, Kau berikan kesembuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang bersedih diberikan penghiburan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, yaitu untuk jemaat-Mu Lohing Kabujur Ulung Siron. Kiranya lawatan kasih, berkat, penyertaan Tuhan boleh senantiasa terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Biar kiranya jemaat-Mu ini semakin mengasihi Engkau, berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati segenap program-program penata layanan yang ada. Engkau memberkati panatua diakon, guru sekolah minggu, bahkan ibu pendeta, selaku ketua jemaat yang ada di sana. Ya Tuhan, biarlah kiranya jemaat ini semakin disatukan dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa biarlah kiranya Engkau menolong mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan persoalan yang mereka hadapi. Agar dalam setiap pergumulan persoalan yang mereka hadapi, mereka boleh beroleh kemenangan dan kelepasan, diberikan ketabahan, kesabaran, dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan, dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.